Apa jadinya jika seorang tokoh yang dihormati sebagai bapak kedokteran modern ternyata dianggap sesat oleh sebagian ulama? Dia adalah dokter paling terkenal di masanya, bahkan hingga saat ini. Tapi di sisi lain, pandangan filosofisnya disebut-sebut menyimpang dari akidah Islam. Pertanyaannya, apakah dia seorang pahlawan ilmu pengetahuan atau seorang yang tersesat? Tonton video ini hingga akhir. Bagian 1. Awal kehidupan sang jenius. Ibnu Sina, atau yang dikenal di barat sebagai Avicenna, lahir di wilayah yang kini menjadi Uzbekistan. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain ibn Abdullah ibnu Sina. Dari kecil, Ibnu Sina sudah menunjukkan tanda-tanda kejeniusan yang luar biasa. Dikatakan sebelum usianya mencapai 10 tahun, dia sudah hafal Al-Quran. Ketika usianya 16 tahun, dia mulai mempelajari kedokteran dan dikenal mampu menyembuhkan pasien dengan metode yang belum pernah digunakan sebelumnya. Saat usianya baru 18 tahun, dia telah menjadi dokter kerajaan. Namun Ibnu Sina bukan hanya seorang dokter, dia juga seorang filsuf, matematikawan, astronom, dan ahli kimia. Dia menulis lebih dari 400 buku sepanjang hidupnya. Salah satu karya terbesarnya, Al-Qanun fi at-Tibb, The Canon of Medicine, menjadi buku pegangan utama di dunia kedokteran selama lebih dari 600 tahun, bahkan digunakan di universitas-universitas Eropa. Tapi, di balik kejeniusannya, Ibnu Sina juga adalah seorang pemikir kontroversial, dan disinilah cerita menjadi menarik. Bagian 2. Pemikiran filosofis yang mengundang kontroversi. Sebagai seorang filsuf besar, Ibnu Sina dikenal karena kemampuannya menggabungkan pemikiran filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Namun, langkahnya untuk menyatukan dua dunia pemikiran ini tidaklah tanpa hambatan. Banyak pandangan filosofisnya dianggap kontroversial, bahkan oleh ulama pada zamannya. Beberapa gagasan utamanya menimbulkan ketegangan besar, terutama karena dianggap bertentangan dengan akidah Islam yang murni. 1. Kekekalan alam semesta. Ibnu Sina mengajukan gagasan bahwa alam semesta bersifat kekal, tidak diciptakan dari ketiadaan, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Menurutnya, Tuhan memang menjadi penyebab utama keberadaan alam semesta, tetapi keberadaan Tuhan dan alam semesta berlangsung secara simultan. Keduanya selalu ada bersama sejak awal. Dia menggunakan analogi yang menarik. Seperti matahari yang selalu memancarkan cahaya, demikian pula Tuhan yang selalu memancarkan keberadaan alam semesta. Artinya, keberadaan alam semesta bukanlah suatu proses penciptaan dalam waktu tertentu, melainkan sesuatu yang selalu ada sebagai konsekuensi dari keberadaan Tuhan itu sendiri. Namun gagasan ini langsung bertentangan dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Pemikiran Ibnu Sina ini dianggap mengurangi kekuasaan Allah sebagai pencipta yang mutlak. Para ulama khawatir bahwa pandangan ini membuka pintu bagi pengaruh filsafat Yunani yang lebih besar, yang tidak selalu sejalan dengan teologi Islam. Kedua, konsep kenabian. Ibnu Sina juga memiliki pandangan unik tentang kenabian. Menurutnya, Nabi adalah manusia yang memiliki kemampuan akal yang sangat sempurna dan jiwa yang luar biasa murni. Dia melihat wahyu sebagai bentuk tertinggi dari kesempurnaan intelektual seorang nabi, di mana nabi dapat menerima kebenaran langsung dari Tuhan. Bagi Ibnu Sina, wahyu tidak hanya bersifat ilahi, tetapi juga bisa dipahami dalam kerangka filsafat sebagai bentuk tertinggi dari kemampuan akal manusia. Sebagai contoh, dia menjelaskan bahwa seorang nabi tidak hanya memiliki kemampuan spiritual yang tinggi, tetapi juga memiliki kapasitas untuk memahami kebenaran universal secara langsung, tanpa melalui proses berpikir yang panjang seperti orang biasa. Pandangan ini menjadi masalah, karena ia seolah-olah menghilangkan dimensi supernatural dari kenabian. Dalam Islam, kenabian adalah murni pemberian Tuhan dan mukjizat, bukan sekadar pencapaian intelektual. Ulama pada masanya merasa bahwa pandangan Ibnu Sina ini mereduksi keajaiban kenabian menjadi sesuatu yang hanya dapat dijelaskan secara rasional, sehingga mengurangi aspek keimanan. Ketiga, jiwa dan kehidupan setelah mati. Salah satu pandangan lain yang mengundang kontroversi adalah gagasannya tentang jiwa dan kehidupan setelah mati. Ibnu Sina percaya bahwa jiwa manusia bersifat kekal. Menurutnya, jiwa adalah entitas yang berbeda dari tubuh fisik dan tidak bergantung pada tubuh untuk keberadaannya. Setelah kematian, jiwa akan kembali kepada Tuhan. Namun yang menjadi masalah adalah pandangannya tentang kebangkitan jasmani. Ibnu Sina tidak sepenuhnya mendukung konsep Islam tradisional tentang kebangkitan tubuh di hari kiamat.
Dia lebih cenderung melihat kehidupan setelah mati sebagai sesuatu yang bersifat spiritual, di mana jiwa manusia akan mencapai kesempurnaan dengan mendekat kepada Sang Pencipta. Bagi sebagian ulama, pandangan ini dianggap melemahkan keimanan terhadap ajaran Islam tentang hari kiamat, di mana manusia akan dibangkitkan secara fisik dan diadili oleh Allah atas perbuatan mereka di dunia. Mereka melihat pandangan Ibnu Sina ini sebagai upaya untuk memadukan agama dengan filsafat secara berlebihan, sehingga mereduksi keyakinan keagamaan menjadi spekulasi filosofis belaka. Gagasan-gagasan ini akhirnya memicu perlawanan keras dari para ulama yang menganggap pemikiran Ibnu Sina tidak hanya berbahaya, tetapi juga menyimpang dari akidah Islam. Bagian 3, kritik dari Al-Ghazali. Pandangan-pandangannya yang kontroversial memicu reaksi keras dari banyak ulama pada masanya. Salah satu tokoh yang paling vokal dalam mengkritik Ibnu Sina adalah Imam Al-Ghazali, seorang teolog dan filsuf besar yang sangat dihormati. Dalam karyanya yang terkenal, Tahafut al-Falasifah, kerancuan para filosof, Al-Ghazali secara tegas menempatkan Ibnu Sina sebagai salah satu sosok yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Al-Ghazali mengarahkan kritiknya pada beberapa gagasan mendasar yang diusung Ibnu Sina. Pertama, pandangan tentang kekekalan alam semesta. Bagi Al-Ghazali, gagasan bahwa alam semesta telah ada sejak awal tanpa diciptakan dari ketiadaan adalah pelanggaran terhadap prinsip tauhid yang menegaskan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Pandangan ini menurutnya secara langsung melemahkan keimanan terhadap kekuasaan mutlak Allah. Kritik berikutnya tertuju pada keyakinan bahwa Allah hanya mengetahui hal-hal yang bersifat universal, bukan detail peristiwa di dunia. Pandangan ini menurut Al-Ghazali bertentangan dengan konsep Islam tentang sifat Allah yang maha mengetahui, di mana pengetahuannya meliputi segala sesuatu, baik besar maupun kecil. Selain itu, Al-Ghazali juga menganggap pandangan Ibnu Sina tentang kehidupan setelah mati sebagai bentuk penyimpangan. Ketidaksepakatannya terhadap konsep kebangkitan jasmani menjadi salah satu alasan utama mengapa ia menuduh Ibnu Sina telah meninggalkan ajaran Islam yang murni. Bagi Al-Ghazali, ketiga pandangan ini tidak hanya salah tetapi juga berbahaya. Ia bahkan menyatakan bahwa siapapun yang mempercayai gagasan tersebut berada di ambang kekufuran. Kritiknya tidak hanya menjadi peringatan bagi para filsuf pada masanya, tetapi juga membentuk pandangan keislaman terhadap filsafat selama berabad-abad. Bagian 4. Warisan Ibnu Sina yang abadi. Terlepas dari kritik tajam yang diterimanya, warisan intelektual Ibnu Sina tetap bersinar terang hingga hari ini. Di bidang kedokteran, Al-Qanun fi at-Tibb menjadi kitab rujukan utama selama ratusan tahun di Eropa dan dunia Islam, menjadikannya simbol kemajuan ilmiah pada masanya. Dalam filsafat, dia memperkenalkan konsep-konsep yang menjembatani pemikiran Yunani dan Islam, membuka jalan bagi renaissance intelektual di dunia barat. Ibnu Sina juga menginspirasi generasi intelektual berikutnya, membuktikan bahwa ilmu, pengetahuan dan keimanan dapat berdialog meskipun dalam ketegangan. Dialah bukti hidup bahwa pemikiran meski kontroversial memiliki kekuatan untuk melampaui zaman. Bagian 5. Jenius atau murtad. Kini mari kita ajukan pertanyaan besar yang terus menjadi perdebatan hingga hari ini. Apakah Ibnu Sina adalah seorang jenius yang berjasa besar bagi peradaban atau seorang yang pandangannya telah menyimpang dari akidah Islam? Di satu sisi, kontribusi Ibnu Sina terhadap ilmu pengetahuan tidak dapat disangkal. Dia adalah salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Islam dan dunia, seorang pelopor di bidang kedokteran yang bukunya Al-Qanun fi at-Tibb menjadi rujukan utama selama berabad-abad. Selain itu, pemikiran filosofisnya memperkaya tradisi intelektual Islam dan menginspirasi banyak ilmuwan di timur maupun barat. Ibnu Sina membawa Islam ke puncak kejayaan intelektual, membuktikan bahwa agama dan ilmu pengetahuan dapat saling melengkapi. Namun, di sisi lain, pandangan filosofisnya juga menjadi sumber kontroversi yang tak berkesudahan. Bagi sebagian kalangan, terutama para ulama seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina dianggap telah melewati batas dengan mencoba menyelaraskan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Pandangan seperti kekekalan, alam semesta dan pandangan kenabian yang bersifat intelektual dianggap bertentangan dengan keimanan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menilai seseorang yang meninggalkan warisan besar di satu sisi, namun memicu perdebatan panjang di sisi lain? Apakah Ibnu Sina adalah pahlawan intelektual Islam? Atau justru seseorang yang terlalu jauh menggunakan akalnya hingga menyimpang dari kebenaran agama? Bagian 6.
Bagaimana kita menilai Ibnu Sina? Kini, pertanyaannya bukan lagi tentang benar atau salahnya Ibnu Sina di mata ulama pada masanya, tetapi bagaimana kita sebagai generasi modern memandang tokoh sebesar dirinya. Ibnu Sina adalah simbol kompleksitas manusia, seorang ilmuwan dan filsuf yang mencoba memahami Tuhan, alam semesta, dan manusia dengan akal yang luar biasa. Tapi di balik itu, dia juga manusia dengan keterbatasan, yang hidup di tengah persimpangan antara tradisi agama dan pengaruh filsafat Yunani. Dapatkah kita memisahkan ilmu dan keimanannya? Apakah kita menghormati warisan intelektualnya sambil mengabaikan pandangan filosofisnya yang kontroversial? Atau justru kita memandangnya sebagai cerminan dari sebuah dilema yang juga kita hadapi di zaman modern? Ketika akal dan iman bersinggungan, kemana kita harus berpihak? Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban yang sederhana. Setiap generasi memiliki caranya sendiri untuk menilai tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina. Namun, satu hal yang pasti, tanpa dia, kita mungkin tidak akan memiliki banyak kemajuan yang sekarang kita nikmati di bidang ilmu pengetahuan. Pada akhirnya, penilaian tentang Ibnu Sina tidak hanya bergantung pada sudut pandang ilmiah atau teologis, tetapi juga pada bagaimana kita memahami hubungan antara akal dan iman di masa kita sendiri. Dan disinilah muncul pertanyaan besar yang harus kita renungkan bersama. Jadi apakah Ibnu Sina seorang ilmuwan jenius yang harus kita hormati, atau seorang yang pandangannya menyimpang dari ajaran Islam? Bagaimana kita menilai seseorang yang memiliki warisan sebesar ini, tetapi juga memicu kontroversi sebesar itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Ibnu Sina adalah simbol kejayaan Islam, atau justru contoh bahaya ketika akal melampaui wahyu?